Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Kita kembali melanjutkan pembahasan Ultraman anak tiri Suburaya. Anak tiri itu apa? Sebenarnya cuma julukan untuk Ultraman yang tidak mendapatkan perlakuan khusus, misalnya jarang muncul. Sebelumnya kita udah membahas semua kemunculan Ultraman Nexus dan bentuk dia yang lain secara on-screen, dan ternyata cuma ada 7 kemunculan. Dan seperti janji admin, kali ini kita bakal membahas semua kemunculan Ultraman Max. Ultraman Max sering banget nih dikatain anak tiri karena jarang muncul. Jadi mari kita lihat seberapa banyak kemunculan si anak tiri Suburaya ini. Besok-besok bakal kita bahas juga penampilan anak tiri lainnya. Kalian komen aja di bawah siapa yang kemunculannya paling dikit dan pantas disebut sebagai anak tiri. Kemunculan pertama Ultraman Max tentu saja ada di seriesnya, yaitu tahun 2005. Ini adalah series pengganti Ultraman Nexus. Tema yang diangkat adalah seputar lingkungan hidup, menyinggung manusia yang mulai membuat bumi kotor. Ultraman Max diceritakan sebagai pengamat peradaban di suatu planet. Dia memilih Kaito sebagai human hostnya karena melihat keberanian pemuda tersebut. Ultraman Max juga mendapatkan Max Galaxy dari Ultraman Xenon, Secondary Ultra yang juga jarang muncul. Dia cuma muncul 2 kali doang di series ini. Di akhir ceritanya, manusia menghadapi konflik dengan Delos. Delos sendiri adalah spesies yang juga tinggal di bumi, tapi jauh di dalam tanah. Mereka murka dengan manusia karena keadaan bumi sangat kotor. Ultraman Max sendiri tidak ingin ikut campur dalam konflik ini. Tapi karena permintaan Delos sendiri, Max akhirnya melawan Giga Berserk tapi kalah. Tim Das lalu membuat rencana menghidupkan Max kembali dengan bantuan matahari. Berhasil, bahkan Ultraman Max bisa menambah ukuran tubuhnya sampai 900 meter. Dan dengan ukuran sebesar ini, Ultraman Max bisa mudah mengalahkan Giga Berserk. Setelah itu Max dan Kaito berpisah, lalu Ultraman Max kembali ke Tanah Cahaya bersama Ultraman Xenon. Kemunculan kedua Ultraman Max ada di film Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legend. Ultraman Max di sini lemah banget, cuma dijadiin samsat tinju Belial. Karena hal ini banyak orang berteori Max yang ini berbeda dengan yang ada di series. Padahal dalam voice drama udah dikonfirmasi kalau Ultraman Max yang muncul di series ataupun movie sama. Kenapa lemah banget? Gak ada jawaban pasti. Tapi bisa aja Max aslinya nggak kuat banget, tapi di bumi dia menjadi lebih kuat. Ya sama aja kayak Ultra Seven yang menjadi 7X karena berpindah universe. Alasan kedua, demi Ultraman Zero, karena banyak banget loh ya yang bisa ngalahin Belial, tapi semuanya diampas-ampasin. Ultra Kyodai aja dibuat nggak berdaya. Ultraman King juga dibuat nggak turun tangan langsung. Atau alasan ketiga, timeline di movie ini adalah sebelum Ultraman Max turun ke bumi, jadi pengalamannya masih dikit. Jadi stop bilang Max alternatif. Ultraman Max muncul kembali di Revenge of Belial, tapi sebentar banget. Dia diperlihatkan memberikan energinya untuk Ultraman Zero yang akan melakukan perjalanan multiverse, dan ya udah gitu doang. Coba ngasih kekuatan beberapa detik dan ya udah, nggak mungkin juga admin ngebacot biar durasinya panjang. Dark Spark War melibatkan banyak sekali Ultraman. Salah satunya adalah Ultraman Max. Dia juga ikut menjadi Spark Doll saat Dark Lugiel menyerang. Meskipun di dalam series nggak diperlihatkan Spark Doll dirinya. Saat Dark Lugiel dikalahkan, Ultraman Max kembali ke wujud aslinya dan dia pun pulang ke Tanah Cahaya. Iya, ini juga sebentar banget diperlihatkan. Rame-rame malah. Ultraman Max muncul kembali di movie Ultraman Ginga S. Ultraman Max yang ini adalah Ultraman Max yang diculik oleh Etelgar dari masa lalu dan dibawa ke masa depan. Timeline dia diculik kemungkinan saat atau setelah melawan Seran Seijin, karena Eteldami yang dilawan oleh Max adalah Seran Seijin. Eteldami sendiri merupakan musuh yang terlahir dari ketakutan terbesar seseorang. Ultraman Max juga sempat memberikan kekuatan finishernya untuk Ultraman Ginga Victory. Di episode 8 Ultraman X, Kaito datang ke markas Shio untuk membantu membuat armor Zeton. Setelah selesai, ternyata armor tersebut berisikan malware yang mengakibatkan Ultraman X tidak bisa mengendalikan dirinya. Ternyata Kaito yang datang adalah Seran Seijin yang menyamar. Seran Seijin ingin membalas dendam atas kematian saudaranya dulu. Ultraman Max datang dengan human formnya yang mirip dengan Kaito. Saat bertarung, Max malah dijadikan samsat tinju Zeton dan Ultraman X. Tapi untung saja Ultraman X bisa mengendalikan tubuhnya kembali berkat Daichi. Setelah mengalahkan Seran Seijin dan juga Zeton, Ultraman Max sempat memberikan salinan Max Galaxy untuk Ultraman X. Jadi Max Galaxy yang diberikan itu cuma salinannya aja ya.
Ultraman Max kembali lagi di movie Ultraman X, tapi Max yang ini adalah alternatif. Dia hanya summonan Cybercard. Ultraman Max melawan Demaga yang muncul di Swiss. Setelah pertarungan berakhir, Ultraman Max terbang dan menghilang. Mungkin ini adalah satu-satunya versi alternatif Ultraman Max. Kalau yang dari movie Ultraman Ginga S itu bukan alternatif. Iya, walaupun dia diculik dari masa lalu. Max di movie Ginga S bisa disebut alternatif kalau dia keluar dari takdirnya. Tapi kan dia balik lagi ke timeline aslinya, jadi nggak bisa disebut alternatif. Beda dengan Belial dan juga Torigia yang diculik Tartarus. Mereka nggak kembali ke timelinenya. Nah, itu bisa disebut sebagai alternatif. Di UGF TAC chapter pertama, Ultraman Max mendapatkan misi menyelidiki planet Mekarito bersama Ultraman Reboot. Ternyata di sana ada telur Maga Orochi. Helberus dan Senseigen juga muncul menyerang Ultraman Max dengan sel goodies. Ultraman Max ternyata akan dijadikan monster untuk makanan Maga Orochi. Untungnya Ultraman Reboot selamat dan menceritakan kejadian itu. Ultraman Hikari dan Ultrawoman Sora lalu mencoba membuat serum penawar untuk Ultraman Max. Saat penawar itu selesai, Ultraman Reboot mencoba menyelamatkan Max dan berhasil. Ultraman Xenon juga datang membawa Max Galaxy dan mengisi kembali energi Ultraman Max. Ultraman Max, Ultraman Reboot, dan Ultraman Xenon akhirnya bertarung menghadapi Maga Orochi yang baru menetas. Singkatnya, mereka bertiga berhasil mengalahkan Maga Orochi. Nah, jadi itu dia semua kemunculan Ultraman Max secara on-screen. Total ada 8 kemunculan. Dan ini lebih banyak daripada kemunculan Ultraman Nexus, The Next, dan Noah jika digabungkan. Ultraman Max yang 8 kemunculan aja disebut anak tiri, apalagi Ultraman Nexus. Itu kemarin ada yang nggak terima kalau Ultraman Nexus disebut anak tiri. Dan masih banyak Ultraman lainnya yang penampilannya sedikit. Nanti bakal dibahas lagi. Sebenarnya sekarang Ultraman yang jarang muncul itu udah mulai dimunculin lagi sih. Jadi bisa aja julukan anak tiri ini bakal hilang. Tapi kayaknya bakal susah. Anak tiri Suburaya itu cuma bercandaan fans dan malah keterusan sampai sekarang. Jadi ingat ya, julukan anak tiri Suburaya itu bukan julukan resmi. Lagian ada-ada aja julukan resmi anak tiri. Dan segini aja video kali ini. Kalau ada kesalahan koreksi aja. Seperti biasa, jika kalian suka video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Subscribe bagi yang belum, komen dan share juga video ini. Follow Instagram admin Prayoga65, donasi bagi yang mau, linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton and see you next video.